keberadaan Malang Plaza khususnya lantai 2. Bapak Ibu hadirin, Malang Plaza lantai 2 ada kurang lebih 2000 meter. Keberadaannya ini setelah dipakai oleh Variety Department Store, yaitu pakaian yang Bapak Ibu sudah lihat, mereka sudah direnovasi dengan begitu indah dan cantiknya, akhirnya digabung jadi satu, sehingga tempat inilah yang akan kita tempati bersama. Untuk apa itu? Yang pertama, memang kita punya heritage vintage, namun keberadaannya itu rupanya bisa bergeser ke safari dan lain-lainnya. Nanti bisa juga nanti akan timbul dengan sendirinya apa namanya yang paling betul. Mungkin ada usul juga pasar seni, ada juga pusat seni Malang dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan dengan tekun kita untuk menempati tempat ruangan yang layak, yang biasanya kita mungkin di rumah atau di gerai-gerai yang lain akan kita kumpulkan jadi satu di Malang Plaza lantai 2 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, sesuai dengan edaran-edaran yang sudah kami sampaikan, yang pertama kita bukan uji coba, memang profit oriented dari manajemen, yaitu pernah kita mengundang tim lukisan, pernah kita mengundang tim dari keris dan antikan, yang terakhir kita mengundang kria atau mungkin juga UMKM. Kayaknya yang antusias sekali adalah di UMKM. Terima kasih ibu-ibu, khususnya Bu Hasanah, mohon aplaus. Jadi UMKM inilah nanti tolak ukurnya. Namun demikian, dengan dasar utama kami dari tim manajemen itu sebetulnya supaya layak, supaya ada wadahnya Kota Malang ini. Wadah yang bagaimana? Ya wadah baik itu seni rupa, seni tari, seni yang lainnya, kria, atau mungkin yang lainnya ibu-ibu yang punya kreatif, itu kita wadahi. 3 persoalan yang kami laksanakan. Yang pertama adalah kita jualan konvensional. Jualan semacam ini harus bagaimana, ini ya normal, silakan ibu transaksi dengan pembeli dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak kalah penting, kita harus menjalankan program yaitu jualan online. Bagaimana jualan online nanti bisa diterangkan dengan Pak Eko. Saya pun juga ada mall online, belanja mall online. Barangkali nanti, kemarin juga saya sudah bicara dengan Pak Eko, boleh nanti kita datangkan. Berarti segala macam penjuru sosial media kita akan kita hubungi, dan harus bagaimana itu kita jualan melalui sosial media. Tuh. Yang tidak kalah penting, yang ketiga, yaitu event-event. Event apapun, baik itu lomba, baik itu semacam kemarin juga ada workshop lukis atau workshop yang lain-lainnya, apapun itu workshop, mungkin kria, ibu, komunitas ibu, yang lain-lainnya, silakan nanti bisa dibawa ke sini. Nanti kita siapkan area bagaimana nanti soal adminnya bisa diatur, karena tujuan kami dari manajemen adalah untuk kita kebersamaan. Jadi kita bersama, maju bersama, kuat juga bersama. Mudah-mudahan itu senantiasa dengan harapan dan doa kita, mudah-mudahan terkabul semua apa yang kita cita-citakan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, 1 bulan sudah kita lalui. Yang notabene tadi laporan saat sebelumnya juga prihatin, juga malu, juga sungkan, namun tidak apa-apa. Karena apa? Kita bukan menjajaki. Perlu adanya sentuhan-sentuhan. Baik itu sentuhan keindahan, sentuhan penataan, sentuhan yang lain-lainnya. Jadi
Janganlah mungkin dibruk-bruk no, sehingga orang melihat aja wis belenger umpamanya begitu. Ditata yang serapi mungkin, nggak perlu banyak, sampai saya juga ngomong pakailah dengan foto, pakailah dengan ini, sehingga barangkali kekurangan yang dipajang tidak ada, ini loh mas lainnya. Insya Allah akan juga membuka. Lah itu pun tidak cukup itu. Bagaimana dengan penataan yang baik, seperti gerai-gerai yang sudah ada harus secantik mungkin sehingga orang-orang kerasan, apalagi ditunjang dengan satu jalur. Kalau mungkin pintu lewat sana langsung satu, semuanya akan terlewati, semuanya akan terlewati, baik itu yang di sebelah barat ataupun di sebelah timur, itu semuanya terlewati. Dan tidak kalah penting sebetulnya Bapak Ibu hadirin, itu adalah event yang mendatangkan orang-orang, yang mendatangkan komunitas-komunitas yang nantinya akan kita gelar. Tidak menutup kemungkinan siapapun yang punya ide akan kami tampung dan coba kita kolaborasi dengan pimpinan kita, yaitu EO dari Indigo. Cocok tidak, bagaimana ini komunitas 10, 20 dan lain sebagainya, itu harus kita yang aktif untuk awal 3 bulan pertama. Sebagai pembuka Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini bertambah gayeng. Barangkali nanti ada usul atau ada yang lain-lainnya, silakan Ibu nanti tanya, insya Allah kami akan sebisa mungkin kita akan menjawab. Itu sebagai pembuka kami. Selamat datang dan terima kasih, selamat bergabung. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan Pak Eko menyampaikan visi misinya pada program pada siang hari ini. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Eko. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Perlu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Jadinya saya berpikir bahwa yang mungkin masih belum mengenal saya, hari inilah insya Allah akan mengenal saya. Saya lahir di Malang 44 tahun yang lalu, dan saya berkedudukan di Kedawung, Pak Ibu, Kedawung Gang 4 nomor 1F. Nah, besar saya mengerjakan sesuatu, mengerjakan proyek, mengerjakan event 19 tahun di Pulau Bali. Jadinya alhamdulillah saya balik ke Malang ini bertemu dengan beliau, Bapak Maksum, dan bertemu dengan Ibu Direksi, Ibu Ike, dan alhamdulillah juga disambut dengan baik sama beliau-beliau ini. Ditampung aspirasi kami, menyampaikan sesuatu hal yang mungkin kami anggap itu baik buat semuanya, itu baik buat bersama. Alhamdulillah beliau berdua menjembatani kami selaku dari tim Indigo Present. Jadi kami ini di Bali sering mengerjakan beberapa event project, khususnya di mall, di hotel, villa, dan beberapa publish area lain. Jadinya saya melihat Malang Plaza ini dulu adalah tempatnya saya diajak mama saya sewaktu kecil, itu satu-satunya mall pertama, dan ketika belanja ya di Variety ini, di Mall Malang Plaza ini. Nah kemarin ini ceritanya ketika beliau sama penggagas pertama mau menjadikan Mall Malang Plaza sebagai pusat vintage and heritage-nya Kota Malang,
Disinilah saya sama beliau, sama Pak Maksum berkenalan, dan alhamdulillah beberapa konsep kami diterima beliau dan Ibu Ika, dan mengarahnya bukan lagi ke langsung ke tujuan pusarnya Vintage and Heritage. Agak dibelokkan sedikit Bapak Ibu, jadinya arahnya sama, gelaran konvensional tetapi paling tidak diisi dengan event-event sama momen-momennya yang mengarah ke Vintage and Heritage. Itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga ke beberapa support kami, yaitu Bapak Antos, pemilik Sebatu, Iguana Adik yang support kami di acara kontes event nasional kami, Paradigma, Ibu Kabiru dari Jatim yang alhamdulillah bisa menyempatkan pada sore hari ini datang di acara Malang Plaza ini, dari Pagak TV yang akan support kami di 30 hari ke depan setelah di gelaran grand openingnya Safari Thrift ini. Tidak lupa Gusari TV, ada dari Hipakat, sekjen dari Hipakat, alhamdulillah bisa menyempatkan sore hari ini datang ke acara Malang Plaza ini. Dari Babe Thrifting, Mas Farid dari non-flagnya Malang yang mensupport kami di event-eventnya, lampunya event di area Malang Plaza. Dari bos bakso Damas, mungkin Bapak Damas atau perwakilannya, yang alhamdulillah saya terima kasih sekali sudah menyempatkan pada sore hari ini. Insya Allah beliau yang akan support kami juga. Ada Umi Lili dari Biro Umroh yang alhamdulillah pada sore hari ini menyempatkan hadir walaupun kesibukan beliau luar biasa di sana. Tidak lupa lagi Bapak Maksum yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk kita bersama berbagi, menjelaskan, menjawab, dan menanyakan konsep apa yang nantinya terjadi di Malang Plaza selama 30 hari ke depan, mulai dari grand opening sampai closing. Ada dari Mbak Lofi, 3G Dancer yang biasanya mewakili dancer di Jakarta. Saya terima kasih Mbak Lofi Konveksi yang sudah mensupport kami. Ada Kiss Organizer, terima kasih Mami yang sudah menyempatkan pada sore hari ini datang ke acara kami, yang support kami di gelaran thrifting selama kami diberi kesempatan beliau untuk mengajar di sini selama 1 bulan. Dari BSM Thrifting, terima kasih Bang Farid yang akan mensupport kami. Jadi dunia thriftingnya di Kota Batu akan dibawa ke area Malang Plaza ini. Tidak lupa lagi Bapak, Ibu, Bapak seniman, Ibu-ibu dari UMKM yang menyempatkan hadir pada sore hari ini. Acara press conference pada hari ini adalah kami akan membahas apa sih Safari Thrifting X Habis Antik. Itu yang sering admin ditanya di telepon online kami, di sosial media kami, apa sih gelaran ini begitu. Jadinya iki kadang terdengar aneh, kadang terdengar ini barusan, tapi harus saya langsung jelaskan di sini ketika dipublish. Jadi acara gelaran ini adalah acara pure selama 1 bulan penuh dengan gelaran beberapa event dan konsep konvensional bisnis. Jadi kenapa ada di kaosnya Bapak Maksum dan tim-tim kru yang berada di belakang atau di ruang kaca sana, X Habis itu apa sih Pak Eko? Banyak yang bertanya begitu. Jadi sebenarnya itu adalah kepanjangan dari Expo, Ibu Bapak. Kalau saya mengatakan Expo di sini kok kayaknya wah begitu. Jadi kami panjangkan menjadi X Habis. X Habis itu Expo, high itu tinggi. Kami, tim dan kru pengen menjadikan Malang Plaza semakin berjaya seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa ada hype di sana? Kami ingin UMKM, seniman, barang antik, dan pelaku-pelaku komunitas dari musik, dari komunitas reptil,
dari komunitas musisi jalanan bisa kompak bersatu berada di satu area Malang Plaza, khususnya di lantai 2. Kalaupun nantinya yang saya bilang ke Pak Maksum tadi, Pak, kalau acara gelaran saya ini butuh lantai 3, ya harus disiapkan lantai 3 di acara grand opening tanggal 10 itu, Pak. Begitu Ibu Bapak. Jadi konsep yang kami bikin ini, Pak, adalah konsep yang merujuk sebenarnya ke vintage and heritage. Kami ingin menjadikan Malang Plaza ini menjadi salah satu pariwisata khususnya untuk pencarian barang-barang antik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pencarian UMKM Semalang Raya. Kalau bisa tujuannya cuma satu, berada di Malang Plaza. Karena yang sebelum-sebelumnya mungkin kami tidak mengatakan itu gagal, mungkin belum terlaksana dengan baik. Jadinya kami ingin menjadikan UMKM ini semakin dikenal di masyarakat, semakin lebih baik ketika berada di Malang Plaza. Di sana juga ada barang antik dan animal pet shop. Kemarin tanya ke langsung, Pak Eko, itu animal pet shopnya. Jadi gelarannya bagaimana ini? Kalaupun ini dicampur sama, apakah tidak bau nantinya? Jadi animal pet shop ini, Bu Bapak, ada gelaran event kami, event kontes nasional paling besar, reptil kontes nasional, yang tanggal 23 Agustus akan digelar open booth di sini, terbesar nasional dan termegahnya ada di Malang Plaza. Karena mau ditarik di salah satu mall di Kota Malang ini, kami sudah sampaikan ke manajemen kalau bisa kami gelar di Malang Plaza. Jadi satu konsep gelaran kami ini berkesinambungan sama beberapa komunitas. Terus ada yang tanya, itu memang ada yang jual keris apa tidak, Pak Eko? Insya Allah ada yang jual keris, tetapi sampai hari ini alhamdulillah masih satu. Kami ingin merangkul dari keris dan akik untuk dapat bergabung di acara kami ini selama 30 hari ke depan. Tapi mungkin karena beritanya, karena iklannya sudah nasional, beritanya sudah ke dunia sosmed kalau menurut milenial sekarang itu, tapi yang masuk di kami masih ada satu saja. Untuk barang antiknya sudah beberapa, dan stand-stand untuk barang antik sampai hari ini alhamdulillah sudah full semuanya. Terus ada lagi kemarin yang tanya ke admin, itu ada aquascape sama landscape, apakah nanti juga gabung di sini? Ketika kita bahas aquascape sama landscape, itu ada hubungannya dengan pet shop. Jadi Bu Bapak, ketika nanti dari publish datang ke Malang Plaza, mindset yang di luar yang ingin kami jaring adalah ketika panjenengan semua tangga di tempat luaran sana, tidak lagi Bapak Ibu mau kemana ke Malang Plaza, oh cari HP ya. Jadi mindset ini yang mau kami ubah image-nya, brandnya mau kami rubah dengan pelan-pelan, dengan mindset yang berubah pelan-pelan. Jadi orang di luaran sana kalau ke Malang Plaza nggak hanya nonton, kalau ke Malang Plaza nggak hanya cari HP, tapi ke Malang Plaza, di sini ada food nanti yang kita siapkan, ada savana buat hewan, ada savana buat antik, ada area galeri untuk teman-teman seniman khususnya yang berada di area Malang Raya ini. Ada UMKM yang sudah kami siapkan, beberapa stand yang alhamdulillah sampai sekarang masih 7 stand yang belum terisi Bu Bapak. Jadinya dari 79 stand yang sudah ada, untuk kawasan timur yang sekarang kita duduki ini kurang 9 stand, kita akan penuh. Dan yang di UMKM sebelah barat sana kurang 7 stand VVIP yang mungkin alhamdulillah kalau setelah selesai acara ini
kami panitia disupport sekali sama ibu bapak di sini, sama teman-teman yang hadir di sini. Oke wis, biar tak hajar semuanya, biar tak isi semuanya, monggo. Karena yang saya bahas dengan Pak Maksum tadi, saya agak kebingungan. Pak, ini dari teman-teman Animal Shop itu paling tidak saya ditelepon butuh 40 stand ibu bapak, 40 stand untuk acara kontes nasional. Kalau saya hitung di sini, saya hanya menyiapkan 14. Ketika kami tarik di luar sana, itu cuman ada 10. Nanti ditaruh mana ini Pak? Itu pertanyaan saya ke Bapak Maksum. Jadinya insya Allah kalaupun diridhoi sama Allah, gelaran acara 10 Juli sampai 10 Agustus akan memakai di area lantai 2 kalau memang diizinkan full, dan memakai area lantai 3. Terus pertanyaannya, Pak Eko kayaknya mulu-mulu ini begitu. Jadi sampai detik hari ini terus terang kami para kru dan tim panitia juga masih kebingungan menata konsep kami yang sudah 1 kali berubah. Berubahnya apa? Yang diterima ibu bapak di rumah sama yang diterima dipublish di iklan, ada denah yang di sana ada terdapat 89. Nah, ketika kita didatangi beberapa teman-teman support dari tenant, itu dari 89 itu sebenarnya ada stand yang dibilang premium. Nah, apa itu premium? Di sini ada 4 stand Bapak Ibu. Yang pertama adalah VVIP, yang kedua VIP, yang ketiga premium, yang keempat kulineri. Jadi ketika kita didatangi salah satu teman yang datang ke sini, loh Pak Eko, ini yang daerah Trif ini premium ya, ada yang premium. Iya, kami ingin order tapi hanya VVIP sama VIP. Jadi terpaksa beberapa yang premium kami jadikan VVIP. Cuman saya bertanya sama saya sendiri nih, lek kita gawe VVIP kabeh, nanti sing premium gak kumanan, terus nandi nih Pak. Kan begitu Pak Maksum ya? Gitu. Itu yang terjadi sekarang, tapi alhamdulillah support di luaran sana luar biasa kepada kami, support teman-teman yang hadir di sini, dan support beberapa artis perform. Nah, untuk artis performnya nanti boleh ditanyakan. Itu sebenarnya acaranya Pak Eko itu stripping weekend terus itu bener enggak, kan begitu? Karena kemarin saya juga sempat ditanya sama ibu direktur sendiri, Pak Eko itu acaranya stripping bener enggak Pak? Kok Sabtu Minggu nanti Selasa ada, Rabu ada, gini-gini, apa gak capek orang-orang? Kan begitu. Monggo. Jadi kami di sini kru dan tim ini ingin mengajak semuanya, mulai dari seniman, beberapa komunitas, UMKM, pelaku bisnis yang mulai dari low sampai high bergabung di Malang Plaza ini. Ayo kita bersama-sama bangkitkan ekonomi di masa pasca pandemi ini. Kita kalau bareng-bareng kayaknya lebih kuat daripada kita sendiri-sendiri. Karena kemarin ketika saya ditanya UMKM, ada 4 asosiasi yang sudah datang ke saya. Pak Eko, kami dari Jatim itu disiapkan berapa stand? Karena anggota kami ada ratusan. Ada yang dari Blitar, Pak Eko, ini anggota kami ada kurang lebih 220 anggota. Ketika kami ikut di sana, kami disiapkan berapa stand? Saya hanya jawab, kami hanya siapkan 4 stand saja untuk 1 asosiasi. Banyak yang tanya, loh kok cuma 4 Pak Eko? Di situ ada 89. 4 ini kami siapkan yang VVIP. Kenapa kami siapkan VVIP? Banyak yang tanya lagi ke saya, Pak Eko, berarti jenengan pengennya ini dibeli yang dengan harga 3 juta. Kan begitu. Saya balik jawabnya begini, ibu bapak sekalian, ketika panjenengan beli VVIP itu luasannya besar, 3 kali 4 bisa dibagi 6 orang.
bisa dibagi 4 orang, bisa dibagi 8 orang. Kalau penataannya bagus sesuai penataan kita, kadang cuman menempati 2 premium saja bisa ditempati 9 orang Pak ya, 9 orang patungan. Itu cost-nya lebih low daripada beli sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah respon semuanya di gelaran ini luar biasa. Banyak yang kemarin itu patungan, tapi grupnya salah satu buah sana dan teman-teman lainnya ini, Pak Eko yang berikutnya kami nggak mau patungan, kata dewe-dewe gitu. Saya di hati gini, alhamdulillah dewe-dewe gitu ya. Tapi saya balikin lagi ke beliau, Bu, itu abot dewe-dewe. Mending dipikul bareng-bareng, 1 premium, dipikul orang 2, orang 3, orang 4, itu malah lebih bagus. Nanti di sini bisa menjadikan UMKM lebih banyak, lebih padat, barangnya lebih banyak. Itu mungkin sampai detik ini, sampai sekarang ini, itu yang harus saya sampaikan dulu mengenai harga dan lain-lain. Mengenai event yang akan digelar, monggo Pak Maksum tadi sudah sampaikan. Hari inilah, monggo kalau mau bertanya yang masih belum memahami konsepnya kami, terutama di konsep digital market, monggo tanyakan. Karena alhamdulillah kan digital marketnya. Saya jelaskan sedikit sebelum nanti Bapak Ibu menanyakan hal-hal yang lain. Jadi begini Bu Bapak, di gelaran acara kami ini selama kurang lebih 30 hari full ini, kami akan mengadakan pelelangan. Pelelangan itu apa Pak Eko? Biasanya itu lelang diadakan terakhir. Jadi yang sering terjadi di luar sana, namanya lelang itu diadakan terakhir. Terus lelang itu biasanya yang dijual hanya produk-produk yang mungkin high class, atau produk-produk yang rare atau yang antik, itu yang akan dilelangkan. Tetapi enggak, saya kemarin menjawab ke ibu bapak, enggak, di sini keripik iso dilelangno nanti. Jadi kalau bisa panjenengan jual telo di sini, telonya tak lelangno. Terus dilelangkan kemana? Kalau bisa pelelangan kita minimal, saya sampaikan ke beliau-beliau yang berada di manajemen sama direksi, minimal kita melelangnya se-Asia Tenggara, minimal ibu bapak. Jadinya ketika saya bilang minimal itu, tetapi harus ada syarat dan ketentuan ketika menjual makanan. 1, BP POM-nya harus ada. Yang kedua, PIRT-nya harus jelas, dan logonya harus sudah berizin. Karena apa? Kami akan mempromokan ini minimal di Asia ini karena kami punya link-link tertentu. Link-link tertentu ini apa? Contoh yang di sebelah kiri sana masih ada itu, ini punyanya Bapak. Yang sebelah sini tuh ada almari itu. Jadi sama beliau mau dibawa pulang. Jadi beliau kemarin sudah telepon sama saya, Bapak, produknya jenengan ini saya sudah suka, jangan dibawa pulang. Jenengan ikut dan tidak, tapi jangan dibawa pulang. Kenapa Pak Eko? Karena kami punya jalur di sini. Nggak punya jalur yang bagaimana? Produknya jenengan ini kami punya link. Jadi ketika produk ini jenengan jual di sini seharga nyuwun sewu 1 juta, mungkin kami bisa menjual 2 juta. Biar tetap stay di sini, kami yang akan melelangkan. Seperti halnya teman-teman yang punya produk makanan, produk kerajinan, terus produk lukisan dan galeri antik lainnya. Ketika kami punya pangsa pasar sendiri, tidak menutup kemungkinan kami akan menjual melelangkan di harga yang paling tinggi dari harga panjenengan menentukan harga aslinya. Untuk pertanyaannya nanti monggo bisa ditanyakan. Nah, bagaimana yang penjual kuliner dan lain-lain? Bagaimana nanti ketika kita di luaran? Loh, ini laku di luar, bagaimana packingnya? Saya sampaikan ini, penjual kuliner, penjual produk-produk manik-manik kecil,
Jadi kami sudah programkan Ibu Bapak, ketika kami melelangkan menjual di online, ketika hari itu laku, hari itu harus dikirim saat itu juga. Karena kenapa? Kami ingin diposting ini loh, sama Mbak yang cantik ini yang lagi syuting-syuting ini, paling tidak produknya hari itu bisa di-shoot, di-pack dan dikirim ke tempat yang memesan. Kulinernya ya apa? Sama seperti itu. Lukisannya ya apa? Lukisan ketika lelang saat hari itu juga, laku hari itu juga, dan harus kirim hari itu juga. Terkecuali di atas jam 7 malam Bapak. Kalau masih jam kerja, kami akan packing hari itu juga, kirim hari itu juga. Alamatnya akan kami kasihkan ke panjenengan, alamatnya, pengirim, nomor telepon, siapa yang terima, jenengan berhak tahu dan berhak mengirim saat itu juga. Sampai sini itu yang mungkin dapat kami berikan penjelasan. Monggo untuk sesi tanya jawab Pak Masum bisa dilakukan pada sore hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben, ada yang tanya silakan, kira-kira monggo. Setelah Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari salah satu biro perjalanan haji dan umroh. Akan tetapi ini saya tidak membahas itu karena nanti kita di galeri saja. Akan tetapi kami ingin mengusulkan bagaimana dengan adanya Malang Plaza yang seluas ini, kita membuat event seperti kita, karena sesuai dengan biro haji kita ingin membuat seperti lomba kaligrafi, kemudian tertil Al-Quran, kemudian nanti pokoknya di antara itu yang nanti kita usulkan. Kami punya rencana kita kerjasama dengan Dikbud dari Dikbud Kota Malang. Nanti yang kita usulkan nanti pada saat Maulid Nabi, jadi hari besar Islam, lomba ini nanti kita adakan dan kita ajukan kepada Dikbud untuk seluruh SD se-Kota Malang. Mungkin nanti bisa sampai ke SMP. Siap. Kemudian nanti hadiahnya itu bisa kita beri hadiah umroh. Wah, siap, luar biasa Umi. Saya terima kasih sekali. Beri aplausnya pada Umi ini. Nanti secara beliau itu mendukung dari guru-guru Alhamdulillah. SD Kota Malang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore. Pada sore hari ini kita berkumpul di Hall Malang Plaza yang pada intinya adalah menggiatkan kembali Malang Plaza seperti zaman-zaman terdahulu. Siap. Mudah-mudahan Pak Eko, Pak Maksum, dan panitia seluruh kru itu bisa mewujudkan. Amin. Amin. Mengingat bahwa tadi yang disampaikan Pak Eko itu randomnya sangat banyak. Siap. Banyak sekali. Ya nyun sewu. Siap. Biasanya kalau orang KKN
itu yang fokus hanya satu. Satu tidak perlu banyak. Dengan satu ini orang akan mengenal. Tetapi kalau terlalu banyak nanti akan menjadi rancu. Siap. Ini gambaran saya. Bolehlah Pak Eko membuat konsep, membuat statement, membuat persepsi ataupun apa saja yang intinya adalah untuk mengembalikan agar supaya Malang Plasa itu bisa lebih daripada yang sudah-sudah. Siap. Nah, mengingat apa yang sudah sampaikan tadi, contoh untuk Kota Malang, ya Nyun Sewu, saya Pak Mario dan rekan-rekan Nyun Sewu bahwa Siap. Indonesia itu bahasanya mudah untuk komunikatif. Nah, ketika ada heritik-pintik, ada press conference, ada drifting dan sebagainya, orang jadi bingung. Iki Siap. opo sih, gak ngerti. Nah, Nyun Sewu ya, maaf, ini sekedar untuk aja. Itu bagus, menurut saya bagus. Cuman bagi orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya dia berpikir gini, saya punya argumentasi bahwa dengan bahasa yang terlalu tinggi orang akan menjadi takut. Contoh, saya punya uang 50.000, mau masuk rumah makan tuh mikir, tapi kalau warteg langsung bablas masuk saya. Siap. Ini contoh aja. Jadi kita tuh mencari pasar. Kunci satu adalah pasar. Apapun produk yang ditonjolkan, yang diberikan masyarakat, tapi kalau pasarnya tidak ada, ya Nyun Sewu, akhirnya kita hanya tengok-tengok. Siap. Ya. Nah, ini gambaran ketika saya survei di beberapa toko rumah makan di Kota Malang ketika ada COVID, ya, kalau pasarnya tidak ada, mereka ya hanya tengok-tengok apa yang harus dijual. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama, mengingat bahwa Malang itu adalah tempatnya segala macam produk, tempatnya orang-orang kaya. Kalau malam minggu jangan lihat di kota itu sepi, justru yang ramai di hotel Batu, di Tretes. Kenapa? Mereka berduit semua, cuma tidak punya mau sasaran kemana, tidak ada. Ya. Nah, dengan adanya Malang Plaza, saya mengusulkan dibuat art center UMKM dan seni atau pasar seni. Itu lebih komunikatif. Di Bali ada, di Jogja ada, kemudian di Surabaya ada, di Mojokerto itu sekarang mulai meningkat, di Banyuwangi luar biasa. Nah, kenapa Malang tidak bisa? Kita harus mandiri, independen, tidak perlu mengharapkan dari pemerintah kota. Siap. Saya berupaya sudah puluhan tahun mengajukan zamannya Pak Samto dulu. Pak, tolong buatkan pasar seni. Nah, sampai sekarang, saya Siap. Nah, dengan adanya Malang Plaza ini saya terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Tapi mau tidak mau, Nyun Sewu, kita itu hidup dari menjual. Ya, harus kalau menjual, ya tentu saja penghasilan dari jualan. Benar. Nah, jualan ini kalau mau laku ya cari pembeli. Bagaimana caranya? Promo besar-besaran. Saya kasih contoh di salah satu universitas. Universitasnya itu tidak kelihatan. Saya tidak sebutkan. Ketika ada salah seorang masuk dalam bidang promo, memang biayanya besar, Ya. kelihatan. Benar. Tapi begitu orang mengenal, wah mahasiswanya sampai nolak-nolak. Ya. Nah, katakan 1 tahun itu dia ambil mahasiswa sekitar 300, tapi yang daftar itu sampai ribuan. Siap. Nah, itu kalau ditampung kan duit semua. Benar. Nah, harapan saya kalau memang nanti Malang Plaza itu rame, tolong lantai 2 ini dikasih AC, karena Siap, ruangannya siap. kecil, manusianya banyak, akhirnya Siap. waduh kok sungguh, akhirnya nggak datang lagi. Siap. Ini perlu dipikirkan. Ya. Jadi menjual itu bukan hanya
iki lho barang tak jual, iki lho barang yang murah, bukan itu. Bukan wacana, tapi action. Action baik dalam maupun luar. Nah tadi Pak Masum juga ada 3 macam manual, ada online, ada. Nah ini bagus sekali. Tinggal bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut. Ya ini PR kita semuanya. Saya yang sewu sama Bu Nur di sini sudah 1 bulan. Siap. Saya 1 bulan di sini, saya nggak memberitahukan hal-hal, tapi yang jelas saya bersyukur, alhamdulillah itu kenapa? Punya tempatnya bersih, terang, gengsinya juga tinggi. Kalau di luar jualan di mana? Di Malang Plaza kan derajatnya naik. Loh iya betul ini. Jadi kita tuh di kampung, kebetulan saya kan Pak RT juga. Siap. Nah, ketika saya keluar ada warga minta surat, "Loh, Bapak kemana?" "Bapak di Malang Plaza." Aku kaget, guys. Dipikir, waduh mewah. Padahal yang sedurung. masih berjalan. Ini hal-hal yang realistis. Kita tuh nggak usah mikir yang terlalu jauh. Yang kita hadapi, yang kita lihat, ya aktual aja. Karena yang kita hadapi adalah ya orang-orang yang mau membeli. Nah, mudah-mudahan nanti Malang Plaza menjadi pusatnya pasar seni. Semua orang yang datang di Malang, baik itu orang-orang mancanegara, mungkin lokalan, pasti akan cari souvenir. Nah, souvenir mungkin makanan, mungkin souvenir hiasan atau mungkin lukisan dan sebagainya, itu langsung ke Malang Plaza. Nah, untuk ke situ, yang sewu, jenengan nanti berhubungan dengan pariwisata, hubungan dengan DPR, Pemkot, hotel. Jadi kalau ada datang, digeser langsung ke sini. Cuman satu, cari parkir bis itu ada banda. Ini kan juga masalah. Ya. Jadi masalahnya komplek. Ya, jadi yang sewu, ini kalau ngomong terus nggak habis-habis. Itu sementara itu aja Mas Ewo, nggih. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak. Malang Plaza bisa lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Umi Lili langsung saya ini. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah. Ini kemarin Umi sudah sampaikan sedikit ke saya planning yang disampaikan beliau ini tadi. Saya kemarin langsung ya senang ya bergairah yang bagaimana begitu, karena beliau salah satu support kami juga yang nantinya kedepannya akan disandingkan dengan beberapa kedinasan, terutama dari biru-birunya yang sudah digagas sama Umi sendiri, dan beliau memang owner salah satu umroh yang ada di Kota Malang ini. Untuk pertanyaan tadi yang mengenai planning, ini saya langsung bisa jawab yang kaligrafi ini. Jadinya kita di tanggal Minggu, tanggal 17 Juli itu adalah planning kita, ada rencana mewarna dalam papan. Mungkin bapak-bapak seniman yang sudah di sini tahu, teman-teman yang di sana sudah tahu. Jadi planning kami itu sebenarnya karena mau kita kombinasikan dengan para bapak-bapak seniman pelukis ini, mewarna dalam papan ini apa? Yaitu kami akan mengundang mulai dari TK sampai SD untuk mewarna dalam papan. Dan siapa-siapa nanti yang kita undang, planning ke depan adalah ketika mereka-mereka anak-anak kita ini yang datang ke sini dengan target 100 sampai 200 orang itu, 200 anak, untuk mewarna dalam papan itu yang sudah kami buatkan figura. Nah, pertanyaannya mewarnai apa, gambarnya apa? Ini yang masih kami bahas dengan beberapa tim. Kalaupun nanti disandingkan sama beliau, Umi Lili mungkin bisa
ada diskus kecil lah, meeting kecil nantinya. Yang jelas kami sudah di tanggal 17 Juli itu planning sudah ada, timnya yang mengerjakan sudah ada, objeknya sudah ada semuanya, tinggal pelaksanaan. Tapi semua sudah dischedulkan tertata. Barangkali bisa dikombin sama itu, ya wis kaligrafinya sini cenderung situ. Karena planning kami ini ketika anak-anak kami ini semua yang berada di sini 100 sampai 200 orang untuk melakukan pewarnaan ini, hasil karya mereka yang sudah difigura sama kami akan kami lelangkan ke beberapa kedinasan. Jadi kita akan mengundang bapak-bapak dinas, beberapa kantor-kantor yang dekat Malang Plaza, terutama insya Allah kita akan mengundang N1 apa N2, paling tidak kita akan menawarkan ini loh karyanya anak-anak kita, anak-anak TKSD ini karyanya mewarna kayak begini, dan di saat itu akan kami lelangkan sekalian. Terus duitnya kemana? Duitnya akan kami kembalikan ke anak-anak. Sekali lagi, tadi ada dari UMKM Kabupaten yang menanyakan, Pak Eko, digital dan lain-lain, lelang dan lain-lain, itu duitnya nanti kemana ketika ada berlebih? Apakah dipotong presentasi atau tidak? Kami langsung tegaskan tidak ada potongan presentasi. Keuangan semuanya pure. Ketika ada pelelangan di angka 1 juta, 2 juta, 100, 500 itu akan kita kembalikan kepada pemilik semula. Itu milik yang bisa kami sampaikan. Mungkin kapan waktu kita bisa meeting kecil. Ini adalah menjawab terakhir kita ketika ada presentasi terakhir. Ketika presentasi disampaikan beliau, Ibu Ika sama Bapak Maksum, terakhir itu yang datang paling tidak kurang lebih 80 sampai 90 orang. Dan di sana rata-rata yang tanya itu kaum milenial. Jadinya ketika saya dibalikan tanya sama Bapak Maksum sama Ibu Ika, saat itu saya masih belum berkompeten untuk menjawab teman-teman dari kaum milenial ini. Nah, inilah jawaban kami. Jadi kemarin banyak yang pertanyaan mengarah, kenapa di konsep vintage and heritage, kenapa di konsep barang antik keris dan arah pelukis saja. Itu mindset yang ada di benak teman-teman publish sama milenial. Waduh, sing teko nang Malang Plaza iki opo sing gawe arek-arek nom-noman. Nah, itu. Jadi pertanyaan itu yang tempo hari belum terjawab. Akhirnya kami combine dengan acara yang sekarang ini. Anak-anak milenial ini sebenarnya teman-teman ini nyebutnya dalpo, nyebutnya impor dan lain-lain. Ini bahasa kerennya sekarang dipakai thrifting. Thrifting itu sebenarnya, Pak, kenapa saya cantumkan di sini? Mungkin harus saya jelaskan. Ketika kita mencari barang-barang antik, mencari barang-barang bekas, itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan thrifting sebenarnya tidak mengarah ke hanya pakaian, sepatu, topi dan lain-lain, tetapi di dunia sana itu mengatakan thrifting itu adalah mencari produk-produk rare, antik memang, yang dimulai dari apa? Bisa saja dari batu permata, bisa saja dari pakaian kita, bisa saja rare art yang memang terjadi di luaran sana, yang terkadang orang-orang di luaran sana menganggap itu remeh. Jadi mereka inilah yang kita kumpulkan di sini untuk kita jadikan satu, menjadi komunitas thrift ini. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan dan jelaskan. Terus ada lagi yang perlu besar-besaran. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi, terima kasih dan support untuk yang shoot saya ini, shoot kita ini adalah dari Pakak TV. Pakak TV ini nanti di acara kita ini beliau-beliau ber-8 kru dan tim ini yang akan stay di Malang Plaza selama 30 hari non-stop. Pakak TV dan Gusari TV. Pemilik Gusari TV belum datang. Beliau ini adalah asisten Bapak Gusari, pemilik TV-nya. Jadinya alhamdulillah kami disupport 2 TV channel ini yang 30 hari non-stop berada di Malang Plaza. Jadi koyok-koyoknya Malang Plaza sekarang jadi rumahnya beliau-beliau itu. Alhamdulillah kami disupport penuh.
Terus mengenai yang dikatakan promo bisa besar-besaran, Pak. Kami sampaikan di sini, tapi kami sampaikannya mana cara kami berdarah-darah untuk mengangkat semuanya Malang Plaza di promoin gelaran ini dan disupport dengan 7 dari redaktur Jawa Timur. Salah satu kabiro di dan wakil sini juga. Jadi kami disupport 7 wartawan yang juga akan stay di sini selama 30 hari nonstop. Jadi digawe apa itu mereka? Satu, TV ini akan menyiarkan tiap hari streaming. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang berada di kawasan Expo ini, tiap hari kami akan mengadakan streaming. Nah, waktu streaming ini gak oleh salah, benar. Ketika streaming tidak dilakukan dengan salah, berarti ketika sebelum itu dilakukan, kami sudah menschedulkan mulai dari grand opening sampai closing, itu sudah kami tata siapa-siapa yang tiap harinya harus streaming. Jadi apa yang mau ditanyakan, panjenengan semuanya sudah dikasih pertanyaan sebelum di streaming. Jadi jenengan sudah harus, oh aku kok tak niki kudu jawab ini ya, dan tidak boleh salah ibu bapak. Nek salah nanti kasihan yang nonton kayak nggak bisa ketawa nanti begitu. Terus yang itunya gimana? Jadi tiap hari kami ada stream 3 session untuk tenant dan 3 talk show untuk tenant. Jadi di belakang panggungnya memang belum jadi, tapi ada beberapa teman-teman dan bapak ibu yang sudah tahu, kami menyiapkan panggung khusus untuk acara talk show tiap hari. Talk show itu adalah membahas apa, yang dijual apa, produknya apa, harganya piro. Itu nanti di talk show itu, karena talk show bersifat editing, jadi ketika ada guyon dan lain-lain gak masalah, masih di editing. Tetapi paling tidak beberapa jawaban-jawaban di acara talk show tersebut. Terus siapa nanti yang di sana? Semuanya. Kami berharap dari 83 tenan nanti tiap hari harus ada 3 streaming, 3 talk show. Berarti tiap hari harus dilaksanakan 6 orang untuk wawancara tiap hari. Nah, terus pertanyaannya itu tadi ono wartawan. Terus wartawannya 3 apa? Jadi biasanya ketika panjenengan 6 orang ini sudah dilakukan talk show dan streaming, wartawannya ini berkeliling ke panjenengan untuk tanya ke stand-stand yang belum acara talk show dan streaming. Tanya wartawan kadang gak detail bu bapak. Jenengan jual ini mulai kapan ini? Tapi narasinya nanti yang keluar di media itu insya Allah luar biasa. Nah beliau-beliau inilah yang mengangkat kita semua di acaranya gelaran 30 hari ini. Nah pertanyaan yang ketiga, nanti diupayakan ini, kalaupun ini rame, nanti ada AC dan lain-lain. Insya Allah kami sudah bahas dengan Pak Masum dan direksi. Pak Masum sendiri, saya dan Ibu sudah berkomitmen. Ketika nanti memang gelaran kami ini sukses di acara 1 bulan ini, untuk selanjutnya kami tidak akan los tak culno nyoh, tidak, tapi harapan kami akan berkesinambungan sampai selanjutnya. Begitu harapan kami dengan direksi. Itu yang bisa kami jawab Bapak. Saya terima kasih pertanyaannya. Monggo yang lain kalaupun ada pertanyaan. Oke, kita tambahi yang pertama dari sebentar, kita tambahi dari Bu Lili tadi, kayaknya dengan hadiah umroh sangat bagus sekali, terus punya schedule katakanlah tanggal 17 Juli. Kalau mungkin itu dipandang kurang cukup, memang harus ada waktu sendiri, dibahas yang pas, sehingga promosinya nggak terburu-buru, sehingga betul-betul mungkin setelah hajian dan lain sebagainya nanti dikondisikan dengan Mas Eko harus bagaimana itu, sehingga promosinya betul-betul bisa mengena. Satu tuh Bu Lili, jadi mudah-mudahan itu bisa dikelanjutannya. Terus kalau mungkin Pak Debyo sangat terima kasih, antusias sekali
mudah-mudahan bisa terangkat. Dan mengenai AC, sebetulnya AC di sini sudah ada, tinggal kita harus servis dan lain sebagainya, atau mungkin ada penambahan dan sebagainya. Itu kalau dipandang perlu dan memang betul-betul gelaran Juli ini sukses dan orang-orang semuanya mau bertahan, sehingga kos AC itu memang lebih besar. Kos AC kalau mungkin kita mau hitung-hitungan dengan rupiah ya memang besar. Dulu biaya kita Malang Plaza, biar tahu aja sedikit, kena 165 juta tiap bulan untuk listriknya, 165 juta setiap bulan untuk listriknya. Berapa nilai AC-nya? Pada waktu itu saya ini sebetulnya ahli listrik, jadi dari K3-nya itu listrik, sehingga saya bisa menghitung listrik untuk AC aja hampir 45%. Kalau 165, 45%-nya itu di AC. AC kita dulu AC sentral 100 PK-an ada 2 itu yang sana, sekarang baru diganti AC sentral juga tapi kecil per unit-unit untuk lebih meringankan. Perkiraan ada 25 atau 30 PK itu sebanyak 4 ini sebetulnya, tapi itu perlu pembenahan, perlu mungkin bagaimana nanti bisa dikondisikan. Itu Pak Debiot. Saya kira terima kasih. Ada satu session lagi pertanyaan, silakan Pak Pendi. Terima kasih. Iya Pak. Dalam ini saya akan mungkin yang khusus untuk komunitas saya mungkin. Yang pertama, saya mengusulkan ingin ada tulisan di depan sana itu ada banner yang bertuliskan pameran dan bursa lukisan gitu aja. Mengapa? Karena kalau saya lihat dari harganya itu ada harga bursa dan juga ada harga pameran. Siap. Yang pertama. Yang kedua, kami kemarin sudah mengadakan workshop melukis yang digoreng dadaan tapi tidak di atas mobil, di atas lantai 2. Siap. Ternyata antusiasnya banyak pengikutnya. Ya. Setelah selesai masih banyak yang datang ke sini. Ya. Loh Pak, saya mau daftar. Rencana akan kami tampung, misalkan 1 minggu. Tampungnya itu 20 orang, yaitu akan kita adakan juga workshop melukis. Yang ingin saya tanyakan, nanti kami akan melukisnya di mana? Ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fali. Mungkin ada lagi dari Bapak atau teman-teman atau Mas Rofi ini. Mas Rofi ini adalah salah satu asistennya Hapur Joyo. Mungkin Big Boss-nya Pak Sudamas ini mungkin ada pertanyaan. Pak Dinda. Oke, terima kasih Bapak Fali. Saya langsung jawab untuk usulan banner pameran lukisan. Jadi Ibu Bapak sekalian, banner iklannya kita sebenarnya keluar di angka 1,5 bulan yang lalu. Tetapi tiap hari iklan kami berganti. Berganti dalam hal apa? Satu, supported, sama yang kedua, tenant. Karena kenapa? Sebenarnya ketika kita mau iklankan full harus 7 hari sebelum acara. Jadi 7 hari sebelum acara itu kita akan crossing untuk logo supported sama logo tenant. Jadi inilah memang kendala kami, tapi alhamdulillah digital editing kami sanggup di angka 24 jam. Jadi terkadang ketika pagi ini kita editing jam 6 pagi, jam 9 sudah ganti. Ketika 9 sudah ganti dikirim ke saya jam 9.10, jam 10 sudah ganti. Karena apa? Kami dimasukin beberapa supported sama tenant.
Pak Eko ini kami mau masuk, ini logo kami. Karena apa? Kami sebelum acara gelaran tanggal 10 itu paling tidak kami harus mengiklankan panjenengan-panjenengan ini. Itu salah satu agenda kami utama agar mereka masyarakat di luaran sana sebelum datang ke sini tahu, oh Pak Fali ono di Malang Plaza, oh Pak Nana ada di Malang Plaza, Pak Dip ada di sana, Ibu Hasana ada di sini, begitu. Jadinya ini memang metode kami untuk menyampaikan itu ke publis. Nah, kenapa di depan tidak ada? Karena apa? Ketika di depan kita buatkan banner, paling banner itu dicetak, ditempel, Pak Maksum nempel, mungkin 10 menit setelah nempel itu akan kami bongkar. Jadi nanti costnya bisa berlebih. Jadi kami ada beberapa billboard, baliho, street banner di Malang Raya. Itu kami siapkan di angka H-7. Sampai sekarang kenapa di beberapa tempat kami persiapkan dengan kotak-kotak supported yang belum jangkep itu Ibu Bapak. Karena apa? Kami takut dituntut nanti. Dituntutnya kenapa? Kami masih menunggu beberapa tenant dan beberapa sponsor dan supported yang akan masuk di kami, sehingga ketika kami mau publish closing itu masih tidak bisa. Nah, bisanya di mana? Kami iklan di digital media ini 9 area. 9 area itu sudah mencakup, saya pikir sudah Asia, se-Indonesia sudah. Tapi untuk yang di depan dan lain-lain kemarin saya sudah bahas dengan Pak Maksum. Itu kendala kami. Ketika nanti kami tempel di depan, dinas sudah kasih izin ke kami, Pak. Jadi Bapak Ibu paling tidak mengetahui dinas sudah mengasih izin ke kami. Tapi ketika ini kami angkat naik, ketika ada satu logo yang belum tercantum, itu kami nanti bisa disemprot. Itu yang pertama. Nah, terkecuali ada di acara kontes nasional ini, terutama yang kontesnya reptil. Nah, kontes reptil itu gimana? Di kontes reptil ini tidak ada sama sekali logo sponsor yang tercantum di sini. Tetapi yang terjadi, yang biasa kami bikin ketika bikin kontes reptil adalah ketika acara itu digelar hari itu, di hari itu juga sponsor masuk, Pak. Jadi sponsor itu masuk untuk ikut di gelaran. Nah, biasanya begini yang paling susah kami. Itu sponsor gajah masuknya carry. Jadi kami selalu di semua pamfletnya sama grand championnya acara komunitas nasional itu selalu kami kosongkan. Jadi grand champion itu tidak ada logo sama sekali, di stage tidak ada logo sama sekali, dan kita siapkan beberapa. Jadi ketika mereka datang, Pak Eko, kami mau support sing mana, sing premium, sing VVIP, yang gold, begitu kita langsung cetak saat itu juga. Jadi kami menunggu itu. Tetapi untuk acara gelaran yang tenant dan untuk publish ini memang kami menunggu H-7. Jadinya tanggal 1 itu paling tidak semua registrasi dan lain-lain itu sudah masuk di kami komplit. Itu kami akan terapkan ini full di billboard, di baliho, di street banner, sama iklan lainnya, termasuk iklan TV-nya. Nah, ini kemarin dari pemilik Busari juga tanya ke saya, Pak Eko, ini sehari ganti ping piro ini? Iya, tetap kita editing terus sampai ke acara ini. Kalau mungkin panjenengan di beberapa tempat sudah melihat gambar kami sudah komplit, Bapak. Bintang tamunya juga komplit, tapi ada bintang tamu yang belum masuk ini sebenarnya. Dan hari ini pun ada bintang tamu, ada 4 yang baru mengirimkan foto ke kami. Dan ketika ditaruh di sini, waduh, ini sudah gak cukup. Kita akan editing di 24 jam non-stop, tim editing kami. Itu, jadi kita closing di H-7, semua logo panjenengan, semua iklan panjenengan, semua WA dan IG panjenengan, paling tidak masukkan ke kami. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, ketika ini sudah muncul, ada komplain, waduh Pak Eko, IG ku lali, aku gak mantep, Pak Eko gini-gini, kok kayaknya kami tidak bisa editing lagi. Itu, jadi ini salah satu keistimewaan dari kami. Selain kami mengiklankan untuk kami iklankan untuk Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak dimulai dari selesai hari ini itu,
Paling tidak Pak, Lubuk masuk enggak? Ini kus masuk apa? Begitu. Monggo, jenengan iklan apapun kami tampung, isinya begini dah. Kami tampung semuanya tanpa panjenengan mikir aku bayar kosnya berapa. Editing ini Pak, tidak ada sama sekali karena kru kami sudah standby 24 jam di digital sama editing. Itu aja Bapak. Saya terima kasih Bapak Fali. Untuk selanjutnya pertanyaan, di mana melukisnya? Jadi begini, acara ini hampir full, yang di sini alhamdulillah, di sini kurang 9. Jadi paling tidak di sana ada panggung, ada stage. Di ruang kaca sana ada panggung Bapak. Panggung itu peruntukan untuk persiapan acara kontes nasionalnya reptil. Pertanyaannya, Pak Eko, itu bisa nggak ketika saya acara gelaran yang misal gathering, ada teman-teman dari komunitas lain yang pengen gathering, Pak Eko bisa nggak kami pakai? Bisa. Berarti harus nutup backgroundnya Pak, kan begitu. Jadi ketika ada acara gathering atau acara lain, panjenengan cuma menutup background kami, karena backgroundnya yang jelas kontes nasional untuk reptil kontes. Jadinya cuma menutup itu aja. Panjenengan nggak usah bikin panggung lagi, panggungnya sudah siap. Terus mana lagi panggungnya? Di lantai, di belakang bapak-bapak ibu ini akan jadi panggung besar, di ruang kaca dan di bawah Bapak. Di bawah itu panggungnya kita buat, insya Allah akan dibuat beliau ini spektakuler, tapi hanya 20 menit. Jadi kita sudah siapkan fire dancer yang sudah kami kontrak, itu penarinya Devdan dari Bali, yang kita datangkan di sini hanya tampil kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi panggung itu adalah menutup area jalan itu hanya kisaran 20 menit saja. Karena menggunakan api besar, jadinya kami harus melakukan itu di halaman bawah. Jadi gelaran ini nanti dari yang lantai 2 dalam, lantai 2 kaca, sama bawah itu bergerak semua Bapak. Jadinya ini yang memang kami persiapkan. Jadi terus setelah 20 menit, kru tim kami ya harus ringkes itu semuanya dan harus jadi jalan lagi. Begitu. Itu mungkin cukup ini yang kami sampaikan sebagai gambaran-gambaran nanti eventnya kita apa saja. Terima kasih Bapak Fali. Kita tambahi Pak Fali, jadi kemarin sebetulnya sudah punya konsep pagar yang di sana untuk promosi, tapi rupanya nanti bisa dikondisikan karena kita siapkan flyer-flyer yang nantinya kita pasang hampir 10 satu, sehingga di depan plaza itu nanti sudah kita siapkan flyer-flyer dan 10 step banner itu satu. Terus yang kedua, kalau soal gelaran workshop banyaklah tempat. Nanti di depan sini ada panggung 4x5, 5x4, kanan kiri juga ada masih space kosong, karena nanti panggung itu nanti barat juga ada kosong, timur kosong, depan juga kosong. Kalau mungkin nilai hanya 20 aja kurang, mungkin 10, 30 lah, di dukur panggung 10, 40 bisa, mungkin umpamanya begitu. Ini di dalam aja nggak usah dodol gini, jadi biar begitu Pak Fali. Jadi terima kasih. Tadi tidak menutup kemungkinan Pak Fali aja, mungkin Bolodewo, nari, atau lomba lukis. Jadi di dalam sini sendiri ada panggung 4x5 yang di belakangnya untuk bisa foto-foto, bukan nutupi untuk variety, untuk foto-foto, untuk orang anak-anak muda foto. Panggung pun juga kita ciptakan bisa untuk foto. Lah di situ kalau 45 itu kan udah besar, diisi orang 10 cukup. Sampingnya juga katakanlah 5, depannya 10, sampingnya 5, 10, 20. Kalau mungkin 30, 40 bisa. Di dalamin aja gak usah adu-adu. Saya kira itu Pak Bali. Mungkin satu pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan lagi, yang terakhir 2 pertanyaan. Silakan Mas Pendi. Terima kasih. Hanya nambahin Pak Maksum Pak Mas Eko. Saya terima kasih Mas Eko maupun Pak Maksum, karena tiap hari saya melihat Mas Eko sama Pak Maksum tuh muter karu-karuan, karena konsepnya, agendanya tuh eventnya luar biasa. Jadi saya terima kasih dengan sudah mumet pikirannya gak karu-karuan. Ya, saya
karena saya lihat randomnya agendanya, waduh luar biasa. Ya, yang perlu saya tanyakan Mas Eko, tadi kan sampaikan ada beberapa stand yang belum terisi. Benar Pak. Ya, berapa jumlahnya saya tidak terlalu memasalahkan. Yang perlu saya masalahkan, ketika stand ini kosong, pengunjung banyak, nanti mereka melihat standnya kok banyak yang kosong. Ini pertanyaan besar buat pengunjung. Jadi kalau bisa 7H min 7 kalau bisa sudah semuanya penuh, Insya Allah. ya alhamdulillah. Kalau semuanya penuh, insya Allah nanti ya saya yakin dah eventnya akan bisa berjalan secara profesional. Siap. Nah kemudian yang kedua, bahwa untuk menunjukkan ke publik, Ya. ini tadi kan jangan sudah menyampaikan macam-macam. Ya. Kira-kira hasilnya nanti berapa persen kira-kira? Saya kan nggak tahu ya. Harapannya kan 100%. Nah kira-kira nanti publik ini ketertarikannya masuk ke sini tuh kira-kira berapa persen? Kalau melihat konsepnya itu cukup bagus. Siap. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sampaikan Pak Asmawi sama Ibu tadi lomba. Kita juga ingin mencoba mengadakan lomba mewarnai topeng. Kemarin Siap. Pak Masum juga mengusulkan. Ini nanti kalau misalkan disosialisasikan dan bisa berjalan, insya Allah kru kami akan bergerak. Siap. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Eko dan Pak Masum diberi kekuatan kesehatan. Amin. 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 Mungkin langsung saya jawab. Saya terima kasih Pak Tibio, pertanyaan yang kedua kali ini. Mungkin ada Bapak sama Ibu ini nanti yang akan bertanya juga ini. Jadi untuk stand yang kosong Bapak, sebenarnya stand yang kosong ini adalah imbas kami menjadikan stand kosong ini dari stand sponsor sebenarnya. Jadi area jalan utama itu adalah kiri kanan itu di denah sebelumnya, denah awal. Jadi jalan utama pintu kaca itu sebelah posisi kiri sama kanan itu adalah untuk supported kami ketika acara gelaran nasional. Jadi sudah kami siapkan 14 sebenarnya. Dan itu sebenarnya harus kosong sampai tanggal 23. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika teman-teman survei ke sini yang bukan gelaran nasional, yang untuk menjadi tenant, banyak yang memilih Pak Eko. Ini kami ingin yang di sana, ini kami ingin yang di depan situ. Terus ini harusnya besar, begitu. Jadinya kami harus tampung itu semuanya, jangan sampai, mohon maaf, mengecewakan beliau-beliau mungkin yang sudah antusiasme untuk hadir di sini. Terutama teman-teman dari kaum milenial ini. Jadi saya langsung hubungi beberapa teman-teman yang mau jadi supporter dan sponsor kami. Harusnya kami menyiapkan yang saya sampaikan tadi 40 stand Bapak. 40 stand untuk acara reptil kontesnya. Jadi yang sudah kami siapkan hanya 14. Nah 14 itu sebenarnya kami akan pilah. Kalau menurut teman-teman, Om Eko gini aja. Dari 40 kita pilah yang gajah-gajah saja sudah. Yang untuk dijadikan di stand utama kiri kanan. Jadi saya sudah berpikir, oh ya wis sini situ terus yang lainnya piye iki. Yang lainnya nanti ke depan aja. Kalaupun masih kurang dinaikkan di lantai 3 kalau memang boleh sama manajemen. Nah, pertanyaan kami ke teman-teman yang hadir, waduh, lek ini diisi otomatis ketika saya ngisi satu tenant iki sosok merantak ini. Begitu. Itu yang terjadi sekarang. Jadi seperti stand yang di tempatnya Bapak Wawan ini yang diduduki sekarang ada kipas angin ini ada masih stand kosong kurang lebih 6, 8 sama di area panjenengan ini yang masih belum. Jadi ini sebenarnya imbas dari kemarin, harusnya yang di sana itu berada di sini. Ketika ini kami ini untuk sponsor dan lain-lain, kami tidak ingin beliau-beliau berasumsi wah iya sponsornya gede-gede tak nang harap. Untuk kini tenan-tenan kayak nambur itu. Jadi oke, monggo sudah.
ini ditempati saja. Jadi ini yang mau masuk di gelaran kontes ini, kami dengan berhati-hati sebenarnya harus menyampaikan ke beliau, kami hanya menyiapkan 10 cuman di depan, saya begitu. 10 cuman di depan, kalaupun nanti masih kurang, ya saya harus nembung beliau ini sama ibu harus ke lantai atas. Tapi paling tidak bayangan kami sudah menggambarkan kok koyoknya ketika 8 ini diisi, sudah kami nggak ada ruang lagi. Jadi ketika nanti di tanggal 26 ini sampai di H-3 terisi 8 yang di sini dan 7 yang di sana, kawasan kita ini sudah habis. Dan kayaknya 40 yang mau di booking stand ini, ya saya harus nembung ke Pak Maksum dan Ibu Iko. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus ada berapa persen Bapak? Jadi alhamdulillah kami ada 54 kru dan tim yang support kami, dan tiap harinya ini di gelaran mereka adalah menyampaikan ke beberapa medsos yang dipunyai teman-teman 54 ini, dan alhamdulillah kami ingin full Pak, paling tidak sampai hari ini di angka 60-70% ya yang sudah support ke kami dan sudah kami lihat di media. Ini contoh dari Paga TV ini sama Gus Hari ini. Jadi ketika gelaran yang kita gelar pada sore hari ini belum terjadi, masih gelaran yang kami bilang bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, tapi masih uji coba untuk wawancara yang pertama dengan panjenengan para seniman kemarin, itu view-nya luar biasa. Jadi sama teman-teman ini digarap saat itu juga, di sore itu juga, ketika acara kita itu shoot pertama dan interview pertama itu view-nya ribuan sampai jutaan, satu teman kru, satu TV. Jadi paling tidak ketika ini terjadi sampai tanggal 1, saya berpikir bukan karena saya untuk menjawab ribuan dan jutaan, mungkin beliau-beliau ini para senior TV dan lain-lain yang tahu. Di luar kota sampai sekarang kami masih hold. Jadinya kami mendapat saran dan masukan dari beberapa sesepuh dan lainnya, Pak Eko, tolong yang di luar kota, dari dunia thrifting, dari antikan, dari dunianya UMKM, dari komunitas seniman, di hold dulu lah. Kita ini yang seniman Malang Raya, UMKM didahulukan. Ini contoh, tidak perlu saya sebut, dari UMKM Blitar yang sudah menemui kami, Bapak Maksum, Ibu Direksi, kemarin mau plot 40 Bapak. UMKM mau diplot 40 stand. Pertanyaan saya, kalau beliaunya saya iakan, lagi sing Malang ini didekek di mana? Begitu. Ya, jadi support beliau. Beliau minta stand 40 stand sama 2 truk Pak ya. 2 truk barang antik yang akan ditaruh di Malang Plaza. Pertanyaannya kok sing ngamankan siapa? Nanti keamanannya piye? Itu yang kami takutkan sama Bapak Maksum dan Ibu. Jadinya supportnya luar biasa. Ini salah satu teman Gubernur Jawa Tengah. Jadi yang langsung menemui kami Bapak Ganjar Pranowo. Jadi alhamdulillah gembar-gembornya kita sudah sampai di Jawa Tengah sana Bapak. Jadi ya saya berpikir kemarin saya wis dapat Malang Raya ini wis alhamdulillah syukur sekali. Tapi alhamdulillah beliau-beliau yang di Jakarta, IKPPI Jakarta, IKPPI Surabaya itu telepon kami, Pak Eko kalau saya hadir di gelaran ini kami disiapkan stand berapa sih? Ya itu tadi yang saya bilang, yang di luaran mungkin Pak, kami menunggu teman-teman yang di Malang Raya, bukannya kami kejenengan ini dapat sisanya tok, tidak. Kami ingin yang di Malang Raya ini dari dunia kuliner, yang punya bakso, yang punya cilok, yang punya kue kering, yang punya apa, kami angkat dulu beserta senimannya. Dari teman-teman thrifting ini, ketika yang ada di Malang ini yang katanya ratusan, oke kami tampung dulu. Walaupun yang saya berada di stand ini kurang lebih 6 Bapak. Ini itu ada 6 stand, jadi stand yang kami duduki ini bisa dibilang VIP, VVIP, mohon maaf, 3 kali 4. Jadi ini saya duduk di
2 stand VVIP. Ini dari salah satu BSM-nya Kota Batu. Itu langsung tempo hari baik oleh 9 itu tak plot KB apa? Tuh, yang dimaksud gimana? Kalau 9 itu sampai ke sana. Jadinya paling tidak kami siapkan 6 saja dari 18 anggotanya. Biar apa? Ringan. Jadi monggo 18 stand dijadikan satu, ini area Kota Batu, monggo gak apa satu area sini. Itu contoh yang pertama. Yang kedua ya, ada dari salah satu UMKM pengen ngeplot berapa, Bu, ojo banyak-banyak. Itu contoh yang tadi saya bilang. Jadi paling tidak ini kebiaran kita ini alhamdulillah suarnya sudah sampai ke Nusantara. Jadi saya berharap suara yang sampai ke sana sini ini di acara grand opening, ketika kita mengundang, ketika kita mengadakan lelang pertama, saya sendiri, saya pribadi berharap saat itu ketika stand-stand ini laku, walaupun 1, 2, 3 di hari pertama, itu kebanggaan buat kami, Bu Bapak. Jadinya kami akan bangga ketika lelang pertama dilakukan dan langsung didisplay dan langsung di packing saat itu, dan ada beberapa yang laku di acara grand opening. Itu kebanggaan buat kami karena ini pionir mall yang mengadakan session seperti itu. Jadinya baikku bakso kayak apa begitu. Jadi kami di Bali itu dengan salah satu kuliner itu sebenarnya kami mencontoh lah, menduplikat yang baik dari sana. Jadi ada salah satu nama Effendi Salim itu ya, yang dekat selalu support kami lah. Itu saya kaget. Jadi beliau itu sama temennya menciptakan kuliner ya, membuat bakso ya. Bakso itu bisa dikirim saat itu juga ketika orderan dari Singapura. Pertanyaan saya ke beliau pertama itu begini loh, Pak, apa gak mampu ya? Itu pertanyaan saya ke beliau. Loh Pak, kok gak ini bau ya? Ah enggak. Dari situ saya diajari sama beliau. Oh gini toh. Dan alhasil tidak perlu saya sebut, di Ubud sana ada salah satu kuliner yang tiap hari beliau ada di pelosok, tapi kirimnya ke luar negeri Pak. Tapi masakan loh. Itu yang pengen saya hadirkan di Malang Plaza sebenarnya. Kalau mungkin kirim ke kota ini masih bisa lah. Tapi ini kirimnya sudah ini. Nah, saya berharap siomay ini bisa dikirim nang Kalimantan gak mampu, itu bagaimana? Nah, itu, pengennya kami seperti itu. Jadi itu adalah pemikiran kami, ya apa caranya siomay pentol kita kirim saat itu juga ke Kalimantan gak mampu. Begitu. Jadinya ini pembahasan kami sebenarnya sudah tahu rahasianya, kami ini gak mampu sudah tahu, tapi kami akan bahas dengan beliau-beliau ini yang para senior, pemilik-pemilik gerai makanan kuliner yang sudah terkenal di Kota Malang ini. Itu Pak Dip, Pak Wali yang dapat kami sampaikan. Mungkin Ibu atau Bapak ini tambahan, monggo Pak Masuk. Satu tambahan Pak Dip. Jadi gini, saya hanya menggarisbawahi gelaran yang lomba-lomba itu. Kembali lagi karena kebersamaan. Jadi bukan dari lukis saja, mungkin dari kriya-kriya yang lain atau ibu-ibu yang lain, nanti kebersamaan. Contoh, umpamanya sekarang yang mungkin bulan ini atau 1 bulan sekali, ini dari lukisan Pak Dip dan kawan-kawan. Urunan, katakanlah tarian berapa untuk operasional digelar itu 1. Besok bulan depan atau mungkin 1 bulan 2 kali kriya kayu, atau dari mungkin ibu-ibu UMKM gelaran, karena sifatnya itu kebersamaan. Silakan nanti mungkin dihubungi SD, SMP, TK dan lain sebagainya bergantian. Katakanlah kalau mungkin ruwet 1 bulan 8 kali, nanti kita contoh ini ya, kita 1 bulan 1 kali atau 2 kali. Soalnya waktunya kan pasti membutuhkan waktu, gitu loh. Jadi tapi mudah-mudahan kita bisa berlanjut, dan berapa persentase kita saling berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gelaran yang akan kita capai ini betul-betul 100%. Amin ya robbal alamin. Saya itu mungkin terakhir, kalau tidak ada bisa kita tutup. Mungkin terakhir yang belakang ada? Monggo belakang. Fendi, Mas
Boleh Dewo tolong minta ini depan. Oke Mas, nah Mas. Makasih waktunya Pak. Kalau melihat paparan, kami semua yakin dengan apa yang dibilang Pak Eko, Pak Masuk. Saya melihat pangsa pasar ini sebenarnya besar Pak. Jadi saya ada ide, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Eko. Salah satu pangsa pasar adalah milenial ya, Mas Eko. Siap. Itu yang usianya SMA, SMK, betul. Siap. Sebenarnya Pak Sum ada pangsa yang luar biasa ketika nanti di awal tahun ajaran, mulai tahun ajaran itu Pak, sekolah-sekolah seluruh Indonesia itu ada rujukan ke Malang Pak, seluruh SMK Ya. se-Indonesia itu ada rujukan ke Malang. Nah itu hampir setiap minggu saya pernah berdialog dengan pihak VIDC. Itu berkunjung satu sekolah itu bisa 3-4 bis Pak. Itu satu minggu bisa 2-3 sekolah. Itu pangsa yang luar biasa sebenarnya. Nah tidak ada salahnya tinggal ini Pak. Siap. Ya. Mesti mereka pasti cari oleh-oleh, entah lukisan, entah makanan, entah minuman, entah apa. Siap. Itu luar biasa Pak. Cuman Pak, nyuwun sewu, kendalanya nanti parkir di sini tinggi. Nah gitu Pak. Siap. Itu setiap minggu ada ini Pak, pasti ada. Siap. Itu kalender itu setahun itu terus Pak. Iya. Terus. Itu bagi ibu-ibu, bapak-bapak UMKM yang lainnya, itu kemarin yo kata Pak Masok, pangsa pasarnya lihat ke bulan. Mumpung nanti tahun ajaran baru di bulan Juli, Ya. Nek kesini 300 siswa atau 100 siswa yang beli orang 10 kan alhamdulillah kan Pak Masuk kan gitu. Siap. Bengkoknya bisa Pak. Ya. Saya masih punya link ke sana ke ITC. Siap. Jadi mereka beli oleh-oleh ke Malang Malang Plaza. Plaza. Betul. Pak Eko, Siap. semua ini dukungan harus dari jenengan. Nanti di tanggal 18 mereka sudah masuk. Ya. Nah ini masih kosong yo. Apa yang dilihat Pak Eko? Siap. Itu sih tadi juga bapak-bapak yang itu. Semoga Ya. bisa cepat terisi. Jadi kalau kesah yang di sini tenan-tenan ini, Ya. ibu-ibu khususnya itu kapan payu kayak gini? Saulara payu-payu. Kayak gitu loh Pak. Ya itu benar ya. Kita masuk ya. Pak masuk cukup bersabar Bu 3 bulan. Makanya ada momen itu karena ini sudah kita pasti dari Dinas Pendidikan, Ya. paksa yang besar juga. Siapa tahu pulang-pulang nanti beli lukisan Pak Debyong sehingga ke 13 juta ke Pasar Raya. Ya Pak ya, alhamdulillah. Amin. Kan gitu. Itu aja sih Pak, monggo Siap. dilanjut. Siap. Terima kasih, wah masukan yang luar biasa. Jadi karena ada link, nanti coba kita mendekatkan diri dalam arti link itu kenapa sudah ada link gak dilakukan, umpamanya gitu. Tadi aja yang masih workshop itu aja, ayo kebersamaan, ayo gini bisa jalan. Nah, ada link, kita berupaya dari tim, nanti kita pendekatan, syukur-syukur lebih awal kita sampaikan. Link tadi harus masuk sini. Terus masalah parkir, sebetulnya saya sudah punya greneng-greneng. Parkir di sini ini kalau sejarahnya dulu kita ngajukan 7 tingkat, 7 lantai. Sekarang terjawab hari ini. Kenapa dulu hanya dikasih 3, 4 belum? Nah sebetulnya gambar semuanya sudah, ini semua sudah, dan tim dari sana sudah survei dan semuanya. Kita minta berapa Pak Masum? 7 tingkat. Apa aja? Parkir aja. Tapi disetujui dari pimpinan direksi 3, mungkin karena keuangan hampir berapa miliar, akhirnya dibangunlah 3 tingkat. Jadi alhamdulillah. Sebetulnya parkir ini kurang. Jadi keluarnya di situ. Sehingga saya punya inisiatif gimana?
nanti kita coba Pak berupaya untuk kirim surat ke kabupaten. Jadi lahan kabupaten itu mohon, karena Sabin sifatnya ini seni dan sebagainya, pusat pasar seni Malang lah umpamanya gitu. Nanti apa yang kira-kira yang bisa ini, kita tetap dengan komunitas orang-orang Sasuri tanda tangan Pak Tibio iki lho wong-wong goleki, mohon parkirnya dibuka untuk kami. Silakan uangnya dan lain sebagainya dari pihak tanah. Itu minimal memfasilitasi dengan keberadaan pasar seni, tapi ya otomatis sama nanti tak jalui tanda tangan. Biar nanti supaya mereka terbuka loh gitu kan gitu ya. Jadi kalau kita saya saja kemudian bisnis, tapi kalau mungkin UMKM dan lain-lain, insya Allah mungkin Pak Bupatinya ya wis gak apa-apa. Ya kebetulan Pak Bupatinya itu jadi besannya teman saya yang di sini. Dari besan teman saya mungkin barangkali ada pendekatan yang lain kan saya nggak tahu. Pendekatan secara dinas atau secara struktural nanti kita sampaikan itu. Nanti biar penuh, biar jalan berapa persen katanya Pak Tibio. Saya juga mohon maaf nanti targetnya sih 100%. Nah satu, bagaimana dengan parkir? Kemarin sebetulnya kita himbau gini, pimpinan, udah checking seluruh mobil yang parkir di sini, orang-orang yang bawa mobil itu harus tidak boleh langsung kita tegas, drop aja. Jadi orang-orang yang punya mobil di sini baik lantai 1, 2 dan 3 yang parkir di sini di drop aja dan tidak boleh parkir. Karena parkir disiapkan untuk pengunjung. Itu sebenarnya sudah kita bahas. Nah, begitu juga nanti coba kita bahas yang berikutnya dengan dukungan bapak-bapak UMKM dan sebagainya. Mudah-mudahan parkir sebelah katakanlah di kabupaten bis yang tadi mau 2 bis atau 3 bis kita enggokkan ke situ gitu Bang. Mudah-mudahan bisa semuanya sukses. Nanti saya kira itu jawaban saya itu Pak ya. Nah satu lagi yang belum saya tanyakan, saya sampai merinding, orang Blitar yang tadi sempat di Pak Eko itu yang kenalkan saya juga gak tahu kok di bel, Pak Bromo saya mau sumbang 2 truk ini, macam-macam triknya gini macam udah survei sudah gini semuanya, udah saya sumbangkan gratis, nggak kita jual ini harus gimana biar baik plaza itu, macam-macam. Karena tiap hari telepon saya enggakkan ke sini, aku gak kuat mengatasi Pak Eko ya udah biar jawaban Pak Eko aja kan gitu. Ini hanya sekedar masukan aja. Akhirnya ya udah kita terus terang, saya juga dibel orang Probolinggo, dibel orang Lumajang. Tapi terus terang aja kita mengutamakan coba Kota Malang dulu lah. Begitu ceritanya ya, kita lepas dari itu ya, kita hanya pelaku aja sehingga mudah-mudahan orang Malang khususnya punya betul-betul pusat pasar, pusat seni Malang atau gimana, nanti kita carikan yang lebih yang terbaik lagi itu. Sekalian nanti ada VEDC akan kita kerjakan lebih awal supaya nanti kunjungan setiap siswa dan sebagainya bisa ini. Syukur-syukur di sini dikasih program itu Pak Dip, melukis, mewarna, dada bengek, berapa orang ya boleh sana boleh sini. Kalau mungkin membludak gak apa-apa, dalani digawe kan gitu. Saya kira itu setuju? Alhamdulillah. Saya kira itu Mas Eko, silakan. Siap. Terima kasih Pak Masur. Terima kasih Bapak. Ini kemarin sempat beliaunya ngobrol sedikit sama saya mengenai VEDC ini. Saya sangat-sangat senang dan dari support beliau ini. Jadi ketika bahasanya ngenggokno 2 atau 4 bis ke siap ke Malang Plaza, kami sangat senang sekali Bapak. Nah untuk tanya yang sampai tanggal 18 Juli Pak nih, 18 Juli masuk. Jadi saya langsung jawab ini. Jadi stand kami ini yang di sebelah sana ini, total stand kami adalah kurang lebih Pak dari 80 something sekarang mengecil menjadi 72. 72 itu sekarang sudah dikurangi
tenant yang sudah booking stand itu adalah yang sudah mendp dan ada booking yang belum. Jadi yang sudah mendp sebanyak kurang lebih 52 stand. Kenapa saya bilang ini? Sebenarnya tinggal sedikit ini kami tawarkan kemarin ke juragan-juragannya driftingnya Malang ini, yuk monggo yang beberapa stand komben ini yang di area tengah premium ini, selamat datang buat Bapak Anto. Jadi sengaja memang kami tawarkan ke teman-teman drift ini itu untuk mengisi bagian tengah yang saya bicarakan tadi, hanya 8 itu. Jadi paling tidak kami berusaha sampai di angka grand opening itu, di tanggal grand opening paling tidak gelaran kami sudah terisi di angka 100%. Itu harapan kami memang Pak. Tapi ketika itu di angka 100%, itu sebenarnya juga PR kami juga. Benar, PR kami juga mengenai yang kami mengundang hampir semua wilayah se-Nusantara. Jadi untuk yang gelaran kontes nasional yang akan diikuti 62 peserta dengan ada 36 kategori kontes. Itu mengundang semua se-Nusantara. Lah gelarannya ini nanti piye memang ini full saya, terus depan itu sudah diisi, saya harus koordinasi yang bagaimana yang saya sampaikan tadi harus dengan Bapak Maksum. Nah kenapa saya nggak ngotot sekali, kemarin sudah ditawar Bapak. Jadi ada 8 ini yang sudah ditawar, tetapi kita masih belum mengiyakan karena masih satu orang yang menawar. Dengan satu orang menawar itu kata diboreki kayaknya. Diboreki dulu nanti dijual lagi, kayaknya seperti itulah. Itu jadinya masih belum kami iyakan karena kami masih ditelepon dari beberapa tenant yang mau masuk. Jadi kami akan menunggu sampai akhir bulan ini, paling tidak di acara gelaran tanggal 1 ini, ketika registrasi ini kami baru tahu, oh ini harus kami lepas ke yang mau board ini atau kami lepas luar kota atau bagaimana, itu kami putuskan di tanggal 1. Jadinya tanggal 1 ini ketika registrasi semuanya masuk, kami di situ PR kami kayaknya sudah mulai panjang untuk sampai gelaran acara kontes. Itu Bapak, saya terima kasih sekali support dari VEDC. Saya berharap sekali ketika dari siswa-siswa hampir seluruh SMK se-Indonesia ini di acara Sabtu Minggu ini memang di Enggok Kanang Malang Plaza paling tidak bisa membeli oleh-olehnya khas Malang, paling tidak begitu. Walaupun demikian paling tidak mereka yang datang ke sini itu masakan khas Malang itu apa wis bisa dicemili di Malang Plaza. Kan begitu. Untuk milenialnya apa yang lagi booming sekarang, trivia di Malang Plaza, itu yang kami harapkan juga. Saya terima kasih sekali Bapak atas perhatiannya kepada kami. Mungkin satu lagi pertanyaan Ibu atau yang lainnya, monggo. Ada? Cukup? Oke. Oke, kalau sudah cukup, mudah-mudahan kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita gelar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita musyawarahkan atau masukan, pendapat dan lain sebagainya, semoga didengar oleh Allah dan dikabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan Ummul Quran. Bikaromatil Fatihah la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ada kurang lebihnya kami selaku pembawa acara yang ada di depan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplaus. Terima kasih.